Sektor ganda putra bulu tangkis Indonesia amat disegani para rival di lapangan saat ini. Hal ini tidak terlepas dari tangan dingin para pelatih. Selain Heri Irman Pierre Ngardi adalah sosok yang diam-diam menghanyutkan, yaitu Aryono Mirana. Aryono sang asisten pelatih berjuluk naga air. Tidak seperti Heri IP, sang naga api yang berapi-api. Aryono tenang seperti air yang dalam. Pria yang karib disapa Koar ini mungkin tidak ekspresif di pinggir lapangan, namun disiplin yang ia terapkan selalu berhasil mencetak pasangan-pasangan hebat seperti The Daddies, The Minion, dan Fajarian. Di Up Close, mantan atlet ganda campuran nomor 1 dunia di era 1990-an ini akan membongkar rahasia sukses dan alasan mengapa ia memilih profesi pelatih sebagai jalan hidup. Pemirsa UC TV dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa tentunya di Up Close. Dan tamu saya kali ini luar biasa, jarang lah ditemui di di kesempatan-kesempatan lain. Karena dia adalah dulu pernah peringkat 1 dunia ganda campuran bersama Elisa Nathanael. Lalu tergabung juga dalam tim Sudirman 89, meraih Piala Sudirman tepatnya. Lalu juga meraih medali perunggu di kejuaraan dunia 93 di Birmingham. Dan pemirsa, sudah hadir bersama saya Aryono Mirana. Koar, apa kabar? Baik. Wah, kan pemirsa jarang-jarang kan bisa wawancara coach naga air, ya kan? Koar, sekarang berarti menjelang kejuaraan dunia ya kok ya? Itu kali ya targetnya ya kok. Gimana kok persiapannya? Yang pertama dulu mungkin The Minions kok. The Minions sekarang sedang persiapan untuk kejuaraan dunia, tentunya dengan yang tim lain juga ya. Jadi persiapannya sekarang sudah di 70% kurang lebih. Nah itu kan kemarin sempat Gideon ya habis operasi gitu kan kok, pasca operasi kemudian sempat main lah di beberapa turnamen. Itu yang turnamen kemarin tuh berarti belum maksimal ya terhitungnya kok. Kemarin itu sebetulnya setelah Gideon dioperasi itu latihan cuma baru 1 minggu. Udah. Ya jadi 1 minggu dia ikut Indonesia Open, Indonesia Master. Betul. Hasilnya pasti nggak maksimal. Nah sekarang ini setelah persiapan agak lama ya udah lumayan bagus lah. Oke ya kok. Ya. Tapi maksudnya pasca operasinya ini lancar ya? Maksudnya tidak ada gangguan di Gideonnya ya kok? Tadi latihan terakhir Gideon udah mulai lancar, udah mulai bagus, nggak ada rasa takut, rasa sakit lagi, dan sekarang badan juga agak slim dikit, turun 6 kilo katanya. Waduh, sekalian persiapan ya. Ya. Nah kalau Koar sendiri kok melihat setelah pasca operasi, kemudian berarti ya ibaratnya kemarin sempat pertandingannya tersendat lah ya karena memang harus operasi dan lain sebagainya. Persiapan berarti oke, atau menurut Koar seperti apa? Persiapan oke, cuman tidak seperti dulu. Dulu kan persiapan panjang ya. Sekarang ini kan pasca operasi. Jadi kita harus melihat pasca operasi itu setelah persiapan sekitar kurang lebih 1 bulan 2 bulan, kita harus lihat lagi di pertandingan sesungguhnya. Nah, pertandingan sesungguhnya kok, kalau seandainya pasca operasi kayak gitu, apa sih yang mungkin terjadi? Dampak yang mungkin terjadi, kan Koar bilang ini kan persiapan nggak panjang, berarti kan apa kok kemungkinan yang bisa terjadi? Kalau dilihat dari cederanya, kalau lihat tadi sih dia sudah terbiasa ya, sudah melupakan lah. Artinya nggak trauma lah begitu ya? Trauma gitu kan. Nah, tinggal masalahnya karena sudah lama tidak bertanding, dia mungkin akan kagok lagi pertama gitu. Mudah-mudahan sih dia bisa mengatasi karena kan dia udah pemain berpengalaman kelas dunia lah ya. Kok kalau seandainya pemain ganda nggak main sekian lama, itu ada bedanya apa enggak sih? Ya maksudnya kan kalau Minions kan bukan pemain ganda biasa gitu ya, itu akan ada bedanya nggak? Pasti akan beda, terutama di babak awal ya. Tapi karena tadi itu sudah berpengalaman, mungkin dia bisa menyesuaikan, adaptasinya cepat mungkin. Pertanyaannya kok, kenapa Gideon ini harus menurunkan berat badan? Apa mungkin juga ada pengaruh ya untuk cederanya ini kok? Kemarin itu kan setelah dioperasi dia kan nggak latihan atau latihannya tidak berat selama 2 bulan. Cukup lama juga ya? Cukup lama, jadi dia kan mengurangi porsi latihan, mungkin makannya tetap ya. Sekarang setelah sembuh dia harus mengurangi porsi makan, artinya tuh dengan makanan bergizi ya, kan ada bergizi juga. Nah itu mudah-mudahan
ya mungkin sekarang bisa berkurang itunya berat badannya. Iya, memang sih kadang-kadang itu yang harus dijaga ya kok. Betul, Malah betul. ketika atlet itu cedera ya. Betul. Nah, Koar berarti dalam tanda kutip The Minions sudah siap bertanding lah untuk kejuaraan dunia. Targetnya sendiri kalau menurut Koar apa? Targetnya untuk sementara ini di semifinal lah. Ya kalau syukur-syukur puji Tuhan bisa final dan juara. Ya karena baru pertama lah dianggap pertama gitu kok ya. Turnamen besar pertama. Iya, setelah latihan yang cukup rutin Betul. gitu. Oke kok, sekarang ganti lagi kok. Gimana dengan Yeremia? Yeremia setelah mengalami cedera di Indonesia Open kemarin ya, sekarang udah mengalami progres yang bagus di cederanya. Dokter pun udah bilang begitu, lebih cepat dari perkiraan. Waduh, harusnya berapa jadi berapa kok? Kemarin itu kan kurang lebih di nol karena kan cedera ya. Sekarang udah 30% lah, udah mulai pukul-pukul tapi di tempat ya, nggak lari-lari dulu. Jadi secara progres cederanya ini membaiknya lebih cepat daripada dari yang perkiraan. diperkirakan. Oke, kenapa bisa gitu kok? Mungkin dari faktor anaknya sendiri ya, mauannya mungkin untuk cepat sembuhnya itu akan besar sekali gitu. Koar, saya sempat wawancara Pram. Nah, Pram bilang memang Yere ini nekat. Yere ini kemauannya kuat gitu. Betul. Itu kelihatan banget ya kok? Iya betul. Saya pernah ngalamin dulu waktu latihan tuh, Yere itu ada luka di sininya ya. Telapak tangan. Jadi dia robek. Kalau kita kan nggak mau latihan lagi, stop. Dia tutup, kasih obat, pas diperban dia latihan lagi. Berarti kan kemauannya kuat dan tahan. Iya banget ya kok. Banget. Nah itu mungkin juga yang mempercepat proses penyembuhan ini ya kok. Mungkin juga itu. Ya tentunya dengan dari kedokteran juga lah. Yang membantu terapi, ya kok. Kan dia terapi terus tiap hari, tiap hari lah. Koar, kita nonton waktu dia main, waktu dia cedera, sempat nangis, sempat say sorry kayaknya ke Pram gitu ya. Itu setelah main kok, apa yang dia sampaikan gitu ke Koar? Dia tidak bilang apa-apa sebetulnya, cuman ya dia diam aja, mungkin karena sedih, kita juga kan merasa sedih lah ya. Dia sedang berkembang permainannya, tiba-tiba bisa cedera begitu. Ya. Jadi nggak ada yang terungkap, tapi kalau kita lihat di kamera mah kelihatan sekali kalau dia itu gimana ya sedih lah ya, kecewa juga mungkin. Karena gini ya, kalau ganda putra kan ada 3 pasang nih yang kebut-kebutan rankingnya. Ada Leo Daniel, ada Bagas Fikri. Iya, Bagas Fikri, dengan kemudian Pram Yere. Ya. Nah kok, jadi kalau cedera seperti ini kira-kira perkiraan berapa lama kok Pram Yere bisa balik lagi ke court pertandingan resmi kok? Kalau dokter bilang kurang lebih di 6 bulan ya. Dari pasca dia cedera. Kemarin, ya. Artinya mungkin di bulan Januari atau di awal tahun depan lah. Mudah-mudahan. Itu progres tercepat lah yang diprediksi ya kok. Nah sekarang Pramnya gimana kok? Kalau seandainya Yerenya ini cedera kan berarti nggak ada pertandingan. Mungkin sampai berarti tahun depan. Betul. Itu gimana kok Pramnya? Ya untuk Pramnya tetap berlatih di pelatnas ya. Kita juga ada rencana dia mau kita partnerkan dengan yang pertama, yang junior, tapi nanti masih lihat perkembangannya bagaimana, karena ini menyangkut masalah sponsor juga. Jadi yang penting dia tetap semangat, ya, tetap mensupport Yere, mendukung Yere, ya sabarlah gitu. Itulah kok ya kalau main ganda itu susahnya. Betul. Seperti itu kalau salah satu cedera. Nah kok kalau dipartnerkan dengan junior misalnya gitu, itu apa kira-kira tujuannya kok selama maksudnya menunggu Yere ini? Untuk menjaga supaya tasnya Pram nggak hilang. Kan kalau seorang pemain tidak main dalam jangka waktu lama itu, untuk pertama kali main lagi, tampil lagi akan kagok, tasnya hilang. Iya. Nah, ini untuk menjaga supaya tasnya nggak hilang, rencananya, tapi belum tahu. Nanti kita lihat. Karena kan untuk memilih pertandingannya pun kita harus yang terbawah dulu karena masalah ranking. Iya, partnernya. Ya, karena kan dengan pertama rankingnya masih jauh, masih di bawah, jadi harus di levelnya mungkin
series dulu, challenge dulu gitu. Iya, iya, iya. Cuma maksudnya mungkin dari pemandangan Koar tuh lebih baik tetap ada pertandingan lah mungkin ya kok dibandingin nggak sama Betul, sekali betul, gitu ya, ya. Tapi latihan tetap normal kok. Latihan normal ngikut seperti yang lainnya sama. Programnya sama ya. Programnya sama. Ya berarti memang kalau komposisi ganda putra sekarang yang paling memungkinkan ya Patran sama Pratama itu ya kok. Ya, Kan utama udah pas soalnya. betul, ya. Lah itu susahnya. Berarti memang harus ada rencana-rencana di luar dugaan ya kok yang mungkin bisa terjadi ya kok. Mudah-mudahan nggak terjadi. Amin. Mudah-mudahan jangan terjadi yang aneh-aneh lagi gitu ya Iya. kok. Jadi kalau lihat perkembangan nih kok sekarang tadi ada Leo Daniel. Koar lihat gimana Leo Daniel? Leo Daniel kalau saya lihat di pertandingan terakhir, tentunya itu melihat setelah Leo cedera ya. Nah, pinggang ya kok. Itu cedera pinggang, jadi persiapan sebelum ke Malaysia dia cedera pinggangnya setelah 2 minggu ya, setelah 2 minggu tidak ikut pertandingan di Malaysia, lalu tampil di Singapura. Saya lihat ada perkembangannya, terutama di W juga main lebih tenang. Kok berarti cederanya boleh dibilang nggak serius banget ya kalau untuk cederanya Leo ya? Tidak serius, tapi cedera. Oke, tapi tidak artinya nggak bisa main dengan maksimal. Makanya kemarin ini ditunda dulu ya berangkatnya ya Ya, kok. betul. Oke, tadi Koar bilang, nah mau nanya lagi tapi pemirsa kita tetap akan bahas Leo Daniel. Namun sebelumnya ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.